Pada awal cerita film ini, kita diperlihatkan seorang pria bernama Profesor Hopper tak sengaja menemukan sebuah lubang goa. Goa itu pun menarik perhatian Hopper untuk mencoba mengeceknya ke dalam. Namun, baru saja dia memasuki goa tersebut, dari kejauhan dia melihat seorang berpakaian koboi berdiri seperti patung tak bergerak sama sekali. Dan karena Hopper melihat pria tersebut membawa pistol, dia pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Setibanya Hopper di rumahnya, ternyata dia telah ditunggu oleh dua asisten pengajarnya yang bernama Taylor dan Jackie. Tampaknya mereka memiliki rencana untuk pergi mendaki pada hari itu, namun karena Hopper memiliki rencana lain, akhirnya dia membatalkan rencananya mendaki bersama Taylor dan Jackie. Keesokan paginya, Hopper kembali mendatangi goa tersebut dan mencoba untuk memasukinya, dan di sana dia juga masih melihat pria berpakaian koboi tadi. Perlahan-lahan Hopper lalu memasuki goa, dan ternyata di depannya dia mendapati ada dinding pembatas yang tembus pandang yang terasa lembab. Hopper lalu masuk menembus dinding tersebut, dan melihat pria berpakaian koboi itu pun mulai bergerak berjalan masuk ke dalam goa. Sementara itu, Taylor dan Jackie yang merasa penasaran dengan kepergian Hopper sendirian, kemudian berencana untuk mencari dan menyusulnya, dengan mengajak tiga kawannya yang bernama Kara, Vivis dan Furby. Taylor menduga jika Profesor Hopper sedang melakukan penelitian dan pencarian terhadap suku Hippies yang hilang pada tahun 70-an. Di mana beberapa orang arkeolog juga telah melakukan pencarian tersebut, namun mereka belum kembali sampai saat ini. Para arkeolog itu, termasuk Hopper mempercayai jika suku Hippies memiliki mata air awet muda yang bisa membuat orang tetap muda. Berselang beberapa saat kemudian, akhirnya Taylor bersama yang lainnya tiba di tempat di mana Hopper menemukan goa tersebut. Namun, goa yang akan mereka masuki adalah goa yang berbeda dengan goa yang dimasuki Profesor Hopper sebelumnya. Di sisi berbeda dalam goa tersebut, Hopper yang telah berada di dalam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan goa itu, sehingga dia pun kembali keluar dari goa tersebut. Anehnya, begitu Hopper sampai di luar, dia mendapati ternyata hari telah menjadi gelap, alias telah menjadi malam hari. Padahal saat itu dia memasuki gua itu pada siang hari, dan dia juga tak lama berada di dalam gua tersebut. Tak hanya itu, keanehan lain yang disaksikan Hopper adalah waktu sepertinya berjalan begitu cepat. Hal itu bisa dilihat dari kondisi tempat tersebut, yang tiba-tiba telah berubah menjadi seperti hutan dengan pepohonan yang lebat. Hopper lalu mencoba menyalakan mobilnya yang sudah tampak lusuh, dan dipenuhi dengan rumput liar. Namun usahanya tak kunjung berhasil, hingga akhirnya dia menemukan sebuah tas ransel miliknya di bagasi mobil yang dipakai Taylor dan rekannya yang lain. Hal tersebut juga akhirnya membuat Hopper sadar jika Taylor bersama Jackie sedang menyusul dan mencarinya di goa tersebut. Maka untuk itu, dia pun kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dalam goa untuk menemukan Taylor dan kawan-kawannya. Sedangkan di sisi lain goa tersebut, Taylor bersama rekan lainnya, terkecuali Furby mulai memasuki goa. Mereka sengaja meninggalkan Furby di luar untuk berjaga-jaga, jika sesuatu terjadi dengan mereka di dalam goa. Setelah menelusuri goa cukup dalam, mereka berempat akhirnya sampai di sebuah tebing dan mulai menuruninya. Lalu ketika mereka sudah sampai tepat di pertengahan tebing, mereka mulai merasakan adanya pembatas ruang yang terasa lembab, seperti yang dirasakan oleh Profesor Hopper sebelumnya. Namun, Taylor bersama teman-temannya belum menyadari jika mereka saat ini telah masuk dalam ruang dimensi waktu yang berbeda. Mereka pun meneruskan penelusuran, hingga akhirnya berhasil sampai di dasar tebing goa tersebut dengan selamat. Setelah berada di bawah, Jackie bersama Vivis lalu mencoba menelusuri bagian lain di dalam goa, namun mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara misterius dari lubang gelap itu. Hal tersebut sontak membuat Kara menjadi panik ketakutan. Dia selanjutnya mengajak Vivis yang merupakan adiknya sendiri, untuk segera pergi dari goa itu. Akan tetapi, Taylor dan Jackie berusaha membujuk Kara agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi situasi itu. Setelah itu, Jackie kemudian berusaha memanjat tebing untuk membawa teman-temannya keluar dari tempat itu. Sayangnya, ketika Jackie baru saja sampai di pertengahan, tiba-tiba tali yang digunakan untuk memanjat terputus dan menyebabkan Jackie terjatuh lalu menimpa Taylor. Kejadian itu, lantas membuat Taylor dan Jackie menjadi cedera di bagian kaki dan tangan. Taylor tampak sangat kesal dengan kejadian itu, dia lalu menduga jika perbuatan itu dilakukan oleh Furby yang telah memutus tali dari atas.
Mereka kemudian mencoba menghubungi Furby melalui HT sembari mengingatkannya agar jangan bercanda seperti itu. Awalnya Furby tidak menjawab panggilan mereka melalui HT. Hal tersebut semakin menambah kekesalan Taylor dan yang lainnya, karena menganggap jika Furby sedang mempermainkan mereka. Namun, berselang beberapa saat kemudian, akhirnya panggilan mereka direspon langsung oleh Furby. Di situ terdengar Furby sedang meminta pertolongan kepada teman-temannya tersebut. Situasi tersebut kembali menimbulkan ketakutan bagi mereka, sebab berbarengan dengan itu juga terdengar suara mengerikan dari lubang goa. Taylor bersama Vivis dan Kara kemudian memutuskan untuk mencari tahu keberadaan Furby, dan meninggalkan Jackie yang cedera tidak bisa berjalan di tempat itu. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat dalam goa tersebut. Di sana, mereka kemudian dikejutkan dengan menemukan tubuh Furby dalam kondisi terluka parah dan sudah tak bergerak lagi. Di waktu yang bersamaan itu, Jackie tampak datang menyusul Taylor, Kara dan Vivis. Situasi yang terjadi menimpa Furby, membuat Taylor bersama 3 temannya itu menjadi semakin ketakutan dan panik, sekaligus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan Furby hingga bisa seperti itu. Dugaan Taylor untuk sementara itu, dia menilai jika ada seseorang yang memotong talinya ketika Furby berusaha turun ke dalam goa. Akhirnya berselang beberapa saat kemudian, mereka menemukan kamera Furby yang ternyata masih aktif merekam. Mereka lalu memutar ulang rekaman Furby beberapa saat sebelum kejadian tragis itu menimpanya. Dalam rekaman video tersebut, diperlihatkan Furby ternyata telah menunggu Taylor dan yang lainnya di luar goa itu hingga berhari-hari. Bahkan dia sempat menganggap jika teman-temannya telah meninggal di dalam goa tersebut. Atas dasar dugaannya itu, Furby lalu memberanikan dirinya masuk ke dalam goa itu, untuk mengambil kunci mobil Profesor Hopper yang rencananya akan dia gunakan untuk pulang. Akan tetapi, naasnya baru saja Furby turun ke lubang goa itu, tiba-tiba talinya terputus dan menyebabkannya terjatuh. Setelah melihat rekaman video dari kamera milik Furby tersebut, Taylor dan yang lainnya tak kuat menahan sedihnya. Namun, sebagian dari mereka masih merasa ada yang aneh dengan kejadian yang menimpa Furby. Mereka menganggap bahwa, waktu Furby ketika menunggu selama berhari-hari di luar goa tersebut tidak masuk akal, sebab mereka berada di dalam goa itu baru saja berlalu 1 jam. Hal tersebut pun memicu perdebatan antara Kara dan Jackie, di mana Kara belum juga percaya dengan situasi aneh itu. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian, Kara pun bersedia untuk mendaki keluar goa untuk mencari bantuan. Akan tetapi, ketika Kara telah sampai di luar, dia justru mendapati dirinya berada di planet lain. Di tempat itu, Kara merasakan dirinya sangat sulit bernafas, sebab tidak adanya oksigen di ruang dimensi tersebut. Tak hanya itu, dia bahkan sempat menyaksikan kejadian aneh seperti badai sedang mendatanginya dan beberapa bentuk planet dimensi masa depan. Situasi tersebut membuat Kara menjadi semakin ketakutan sehingga dia bergegas kembali lagi masuk ke dalam goa itu. Kemudian di dalam goa, Kara sangat kesal kepada teman-temannya karena dia dianggap tidak ada niat untuk mencari pertolongan, gara-gara Kara hanya pergi dalam beberapa detik saja. Namun, Kara yang sudah kesal lalu memberikan rekaman video kameranya untuk membuktikan jika dia di luar sana sudah berada selama 30 menit. Setelah melihat bukti-bukti rekaman video itu, akhirnya mereka baru menyadari bahwa waktu mereka di dalam goa tidak sama dengan waktu di luar goa. Taylor juga menganalisa jika terputusnya tali-tali tersebut, bukan karena ada yang memotongnya, tapi karena disebabkan oleh gesekan sinar matahari dan pergantian siang dan malam yang berlalu begitu cepat. Jadi, di sini mereka mulai sadar jika waktu mereka di dalam goa itu ternyata sudah berlalu selama berbulan-bulan, namun mereka masih merasakannya hanya beberapa jam. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun mulai saling menyalahkan diri mereka sendiri, mengapa mereka berada di tempat seperti itu. Namun, kondisi tersebut tak berlangsung lama, di mana Taylor dan yang lainnya kembali berusaha untuk mencari cara agar keluar dari goa itu. Setelah mempelajari sistem perbandingan waktu di dalam dan di luar goa itu, akhirnya Kara kembali memanjat tebing goa untuk keluar dengan kesempatan hanya waktu 30 menit. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah benda aneh yang kemudian berubah menjadi sebuah tangga jatuh dari langit. Whoa, oh my god. We're being rescued. Lalu setelah itu, seorang berpakaian robot turun dari tangga tersebut yang membuat Kara dan teman-temannya semakin bingung dan ketakutan.
Kemudian dari belakangnya muncul lagi sosok makhluk, yang merupakan penghuni goa itu, alias suku Hippies menyerang pria berpakaian robot itu. Namun, makhluk suku Hippies itu berhasil dilumpuhkan dengan senjata canggih sang pria robot. Taylor kemudian bergegas mengajak semua teman-temannya pergi dari tempat itu, dan mereka terus diikuti pria berpakaian robot itu. Sampai akhirnya mereka menemukan ayah dan ibu dari Profesor Hopper tergeletak, yang ternyata telah diculik makhluk suku Hippies. Kehadiran Taylor bersama teman-temannya di situ naasnya diketahui oleh 3 orang suku Hippies, sehingga perkelahian pun terjadi. Sayangnya, Taylor berhasil dilumpuhkan makhluk-makhluk suku Hippies tersebut, sedangkan temannya yang lain berhasil bersembunyi di tempat lain. Setelah itu, pria berpakaian robot kemudian menolong Taylor yang terluka dengan memasukkannya ke dalam mata air awet muda. Namun, seketika itu juga makhluk Hippies tiba-tiba datang lagi dan menyerang mereka. Di sini baru diketahui ternyata pria berpakaian robot tersebut adalah generasi manusia masa depan yang datang dari planet Mars, yang berniat untuk menolong semua manusia bumi yang terjebak di dalam ruang dimensi gua tersebut. Dia pun tampak kesulitan bernafas ketika penutup kepalanya terlepas, dan juga karena waktunya yang sudah hampir habis. Sebelum meninggal, pria itu memberitahu mereka tentang berita yang menyiarkan kehilangan mereka selama 2 minggu yang lalu. Keberadaan Taylor dan teman-temannya beberapa detik dalam gua tersebut, ternyata setara dengan waktu beberapa minggu dalam dimensi kehidupan normal. Selain itu, melalui sistem tersebut mereka juga diinformasikan bahwa ternyata saat ini dunia telah berlalu selama ribuan tahun, sehingga penguasa telah membangun teknologi masa depan bagi mereka, untuk pindah dari bumi menuju kehidupan umat manusia masa depan di planet Mars. Setelah mendengar hal tersebut, Taylor selanjutnya bergegas mencari Profesor Hopper untuk menyelamatkannya dari goa itu. Dalam perjalanan menelusuri goa itu, Taylor menemukan beberapa makhluk suku Hippies yang terluka. Hingga akhirnya, dia pun berhasil menemukan Hopper dengan kondisi terluka parah juga. Di lokasi itu, Taylor kemudian menyaksikan sebuah dimensi ruang waktu lain melambat, yang dimana di dalamnya diperlihatkan sebuah peperangan terjadi antara pasukan tentara kerajaan melawan suku Hippies, yang sedang memperebutkan mata air awet muda. Namun, Hopper melarang Taylor untuk masuk ke dalam dimensi tersebut, sebab menurutnya dia tidak akan bisa keluar lagi. Singkat cerita, Taylor bersama teman-temannya berusaha keluar dari goa menggunakan tangga modern milik pria berpakaian robot itu. Meskipun sempat mendapatkan ancaman dari beberapa suku Hippies yang terus berusaha ingin menangkap mereka, namun dengan sistem canggih dari dimensi masa depan, akhirnya Kara bersama semua teman-temannya beserta orang-orang yang terjebak di dalam gua tersebut, termasuk Profesor Hopper berhasil diselamatkan. Oh my god. Shit. Oh my god. Mereka selanjutnya akan memulai kehidupan baru mereka, dalam kehidupan masa depan umat manusia di planet Mars. Seperti itulah alur cerita film Time Trap, semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian mendapat update alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.